Jagat ngendi kon ubengi wong lempah alon sumaur aja sira menjanani coba tututana ingon. Saya waktu itu tidak boleh ikut lomba cipta dan baca puisi hanya karena kondisi saya. Tidak boleh juga ikut lomba siswa teladan. Tapi itu semua tidak menyurutkan langkah saya untuk tetap berkarya dan maju. Aku mohon kabulkanlah doa kami menjadikan Jember inklusi, menjadikan Indonesia inklusi tanpa diskriminasi. Kalau kau bikin si makhluk kecil kurang beruntung, punya rasa belas dan bisa tolong menolong. Kenapa kita makhluk yang mulia dia? Ada keprihatinan dari Sabda melihat persoalan eksklusi sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Jember dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya. Inklusivitas terhadap masyarakat difabel ataupun komunitas difabel itu sebetulnya sudah melekat di dalam budaya Jawa itu sendiri sejak awal-awal budaya Jawa mbuh kapan itu ya. Tapi karena di dunia ini kan sekarang kita nyumanggake to Mas, nyumanggake wis monggo londo saiki gentenan sing ning arep. Persoalannya kan orang-orang barat ini kan ataupun bangsa Eropa, bangsa Amerika ini mengenal inklusivitas itu ya baru-baru aja. Kita punya momen bersama. Nah, momen bersama ini adalah dalam peringatan Hari Difabel Internasional. Kalau rangkaian kegiatan ini sebetulnya sangat panjang. Kalau berdasarkan apa yang dilakukan Sabda sendiri, Sabda sudah 1,5 tahun di Jember untuk kemudian mendorong inklusi sosial. Kita membuat bersama mainstreaming disabilitas. Tentu saja harus ada pemahaman dari masyarakat yang lain. Nah, mainstreaming ini jadi penting. Ternyata dari mainstreaming itu kita mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat di Kabupaten Jember dan sekitarnya, dari desa-desa dan sebagainya. Mereka sendiri dengan budaya toleransi yang mereka miliki, mereka kemudian mendukung isu disabilitas dengan sangat positif. Secara pribadi memang awal kita mungkin terstigma bahwa disabilitas harus kita kasihani, kemudian selalu kita bantu seperti itu. Ternyata setelah kita berinteraksi dengan mereka dan juga keinginan mereka, paradigma stigma itu harus dirubah. Kita kembali lagi meletakkan tonggak sejarah bahwa di Jember akan ada pertemuan masyarakat difabel di level nasional, karena yang didatangkan adalah dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu terdiri dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, kemudian ada yang bahkan dari Batam, ada yang dari Sumatera, dari daerah-daerah lain di luar Jawa, mereka datang kemudian untuk membicarakan isu disabilitas yang terkini di tahun 2016. Sebetulnya karena isu disabilitas adalah isu gerakan sosial. Dan kembali lagi yang menarik adalah isu disabilitas di sini digerakkan oleh teman-teman penyandang disabilitas, tetapi mereka bersama dengan teman-teman yang lain di luar disabilitas. Jadi isu inklusi ini menjadi sangat kuat. Pada saat kemudian mereka menemukan ini sudah ada, seperti misalnya di Jakarta sudah ada JBFT atau Gerakan Muda dengan Young Voice.
atau gerakan orang tua dan sebagainya. Perkumpulan orang tua dari anak yang mempunyai anak disabilitas. Kemudian difabel di hadapan hukum, kesehatan reproduksi dan sebagainya, menurut saya sudah sangat kuat saat ini. Yang menjadi pikiran orang-orang pada umumnya, teman-teman disabilitas itu kalau nggak aseksual, ya hiperseksual. Di pendidikan inklusif masih belum ada guru yang Mereka saling membahas apa yang mereka lakukan dan mempertemukan juga dengan isu disabilitas, misalnya dengan agama. Isu disabilitas adalah bagian dari masyarakat kita. dari barat, semangat dari barat, kemudian akan kita lakukan di Indonesia, dan Indonesia punya budaya yang sangat sudah mapan. Isu disabilitas adalah bagian dari isu anak. Perempuan ini tidak mau memasukkan kepada lembaga-lembaga yang ada di PAUD, atau memang mereka itu Dan itu kemudian dibahas bersama, kemudian dirangkum. Ini ada persoalannya. Dan ada kemudian hambatannya seperti apa. Apa yang akan dilakukan ke depan. kami ke depan adalah bagaimana kita bisa duduk bersama untuk supaya dinas atau Kementerian Kesehatan juga ada di sini. Dia tahu apa permasalahan yang ada di kita sebenarnya. Saya ingin menjelaskan bahwasanya tulu dan tuli dan Sehingga memunculkan deklarasi dari Jember untuk Indonesia. Naskah Deklarasi Gerakan Bersama Indonesia Inklusi menyatakan dan menyerukan hal-hal sebagai berikut. 1. Percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di tingkat pusat dan daerah. 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 3. Penguatan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku ekonomi mandiri. 4. Penyediaan atau terwujudnya layanan kesehatan yang aksesibel dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan keragaman penyandang disabilitas. 5. Penguatan sistem basis data penyandang disabilitas yang akurat mulai dari tingkat desa kelurahan. 6. Mewujudkan dan mengembangkan inovasi tentang teknologi informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem, moda, sarana dan prasarana transportasi publik dan transportasi pribadi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. 8. Merealisasikan kemudahan untuk mendapatkan dan atau memiliki tempat tinggal yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. 9. Percepatan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. 10. Terjamin dan terlindunginya seluruh hak penyandang disabilitas melalui penegakan hukum yang adil dan setara. Memang harusnya ada satu kota ataupun satu wilayah yang memang harus menjadi berani untuk menyatakan bahwa ini sebagai kota inklusi. Pulau Jawa sudah cukup tinggi tingkat kesadarannya terhadap isu disabilitas. Nah, tetapi memang tantangannya adalah bagaimana supaya yang di luar Jawa, ya, kota-kota besar di luar Jawa itu juga ikut meningkatkan kesadarannya. Karena pada dasarnya semua kota di Indonesia harusnya sudah inklusi. Kenapa? Karena semua disabilitas itu kan tersebar di Indonesia. Jadi semoga dengan Jember nantinya akan dijadikan sebagai kota inklusi, ini akan diikuti oleh seluruh kota di Indonesia. Kalau Jember ini sudah memiliki nilai yang mampu menerima keberagaman itu, mau tidak mau orang itu mengatakan tidak bisa menerima atau bisa menerima, mereka sudah ada dalam kesatuan ini. Kebijakan inklusi yang bukan hanya sekedar kebijakan, tapi kemudian harus diimplementasikan.
di dalam peraturan daerah, kemudian di dalam layanan, dan bagaimana itu juga didukung oleh semua masyarakat yang ada. Dengan gerakan masyarakat yang memandang kami ini adalah bagian daripada masyarakat tanpa ada pembedaan dalam pengertian inklusi, ini nanti akan mendorong negara bahwa masyarakat saja sudah menerima, berarti negara punya kewajiban. Pemerintah Kabupaten Jember sungguh-sungguh, dan ini terlihat dari sistem penganggaran kita yang sudah mempersiapkan dana untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam hal ini penyandang disabilitas. Untuk membangun dan memberikan fasilitas penuh kepada para komunitas difabel, yang mana di dalam dokumen RPJMD kita tahun 2016-2021 saat ini telah kita pampangkan dengan sangat jelas, baik menyangkut tujuan, sasaran, indikator sampai dengan target. Bagaimana ke depan Kabupaten Jember ini adalah kabupaten yang ramah terhadap para penyandang difabel. Mereka harus mendapat kesempatan peluang yang sama dengan kita. Mereka akan mendapat semacam pelatihan-pelatihan, dan pelatihannya tidak dinsos yang memetakan, tapi mereka sendiri. Apa minat mereka? Apa bakat mereka? Mereka ikut bergerak untuk memperingati Hari Penyandang Disabilitas. Kemudian mereka terlibat misalnya di dalam rangkaian-rangkaian acara seperti gelar budaya di Ambulu, di Kecamatan Arjasa. Di Arjasa yang notabene-nya banyak masyarakat keturunan Madura, mereka mengeluarkan tenengan atau musik gamelan khas budaya Jawa. Sedangkan di Ambulu, masyarakat Jawa yang kental mengapresiasi bagaimana budaya Madura dengan nyanyian Maduranya. Saling mengapresiasi ini menjadi modal yang kuat bagaimana pendalungan itu ada. Pandalungan itu sebuah tempat atau periuk besar. Sebuah tempat atau periuk besar ini di mana percampuran budaya itu ada. Nah, yang hebat lagi kalau kita bicara di Jember ini, bicara pendalungan itu tidak lagi hanya sekedar percampuran nilai kebahasaan, tetapi sudah menyangkut ke tata perilaku. Komunitas pendalungan itu ya sebagian memang ada teman kita yang difabel, itu juga main alat musik. Jadi terkait dengan masalah teman-teman komunitas sendiri sama teman-teman yang difabel sama sekali tidak ada jarak, Mas. Malah kita yang butuh, kita juga dibutuhkan mereka. Di Arjasa teman-teman difabel yang kekurangan fisik juga banyak ya, cuma butuh perhatian nanti. Nah kalau itu digabung jadi satu, ya tidak ada masalah menurut saya, tidak ada masalah. Bahkan luar biasa itu, karena saya yakin teman-teman difabel punya kemampuan yang lebih daripada kita. Jadi Allah tidak melihat rupanya, tetapi yang dilihat oleh Allah hati dan amalnya. Kami akan memperlakukan Anda sekalian sama seperti saudara-saudara yang lain dalam berbagai pelayanan, di pendidikan, di pengurusan, administrasi dan sebagainya. Kami akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk saudara-saudara sekalian sebagai wujud bahwa kami betul-betul mencintai saudara-saudara sekalian dari kelompok difabel. Rangkaian acara International Day of People with Disability dengan resmi kami nyatakan dibuka. Ini merupakan simbol gerakan sosial di mana teman-teman penyandang disabilitas bersama dengan masyarakat non-disabilitas. Dalam hal ini mereka diwakili oleh budayawan dari berbagai etnis, dari berbagai latar belakang, yang diperlihatkan misalnya dengan adanya reog dari masyarakat Jawa, kemudian ada dari buta-butaan dari masyarakat Madura dan sebagainya, kemudian juga ada dari Muslimat NU disabilitas sendiri, dari organisasi Difabel Motorcycle dengan sepeda motor roda 3-nya, kemudian dari SLB, kelompok yang relawan anak dan sebagainya. Mereka bekerja, bergerak bersama, berjalan
untuk menuju puncak acara. Karnaval kita berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya memang pada sore hari ini ada karnaval inklusi yang memang diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Jember dan juga para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jember. Para penyandang difabel sendiri sekitar 600-700 orang kalau yang ikut di karnaval, tetapi banyak juga yang ada di stand pameran panggung utama. Karena memang Ya, tidak memaksakan. Tetapi ada 500 orang lebih difabel yang turut serta di karnaval nyebrang laut dekane pulau dan seluruh masyarakat Jember dan telah dimulai di Pemkab Jember, di alun-alun, di pendopo, di kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, termasuk layanan adminduk dan layanan publik yang lainnya telah meningkat kepeduliannya dan meningkat aksesibilitas buat para difabel. Hadirin yang kami hormati, inilah prosesi penyerahan Perda Disabilitas kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, yang mana Jember telah mengesahkan Perda untuk disabilitas dengan harapan Perda ini bisa memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada saudara-saudara disabilitas kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada hadiah besar bagi penyandang disabilitas di Jember. Hari ini Paripurna DPRD Kabupaten Jember telah meresmikan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Terima kasih Pak Ketua DPRD, terima kasih Ibu Bupati. Ini adalah Perda pertama setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan. Saya sudah membaca ada keinginan dari Perda ini, yaitu pengarus utamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti, menjadi penting untuk disiapkan rencana strategis secara detail, dan menjadi penting Pak Gufroni untuk disosialisasikan kepada daerah-daerah lain agar daerah-daerah lain terinspirasi oleh Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang siang tadi baru disahkan dalam paripurna DPRD Kabupaten Jember. Lamongan momong konco angel tenan Sikoarjo nasibe dadi rejo mangkut. Itu menurut saya itu juga satu peluang bagi sederek-sederek Polowijo atau sederek-sederek difabel ini untuk terus-menerus mengolah diri supaya perannya, fungsinya di dalam masyarakat modern semakin terbukti bahwa mereka adalah Polowijo. Bagian dari advokasi atau gerakan penyandang disabilitas adalah mengembalikan budaya masyarakat yang dulu adalah inklusi. Dan karena ada perubahan dan karena ada tuntutan zaman menjadi mengekskluskan penyandang disabilitas. Sehingga sekarang kita harus mengembalikan budaya kita dari akar untuk kembali kepada inklusi dan menerima penyandang disabilitas secara positif. Selamat untuk Kota Jember yang telah inklusi. Semoga kedepannya semakin ramah untuk kita semua. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Kemenangan bagi perjuangan teman-teman disabilitas khususnya di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia. Sebenarnya ini bukan hanya kemenangan,
sebenarnya ini sebuah nilai yang memang seharusnya diletakkan di sana. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk warga Jember yang sudah, khususnya untuk mungkin Bupati yang sudah mau merespek para difabel untuk berkreasi atau mensupport para difabel untuk kedepannya lebih baik. Selamat Hari Disabilitas Internasional, dan mari kita jadikan dari Kabupaten Jember, Indonesia akan semakin inklusi. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Kita bisa bersatu dengan masyarakat, masyarakat bisa mengenal kita. Oleh karena itu harus dibutuhkan peran secara aktif dari teman-teman disabilitas untuk menggandeng, merangkul, mempromosikan siapa itu disabilitas, bagaimana cara berinteraksinya, bagaimana cara bekerja samanya, dan bagaimana kita berjalan bersama menuju Indonesia yang aksesibel untuk semuanya.